Selamat pagi teman-teman yang Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Rano akan mempresentasikan tentang dana APBD Manggarai Barat dan pengaruhnya bagi perekonomian Manggarai Barat. Yang pertama itu ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini dibagi menjadi 3, ya pendapatan asli daerah, terus dana penimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Nah, pendapatan asli daerah ini meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kita bisa lihat ini nominal pendapatannya di tabel yang ada di sebelah. Nah, di sini ada ini sebelum perubahan dan setelah perubahan. Nah, kemudian untuk dana penimbangannya itu ada hasil pajak maupun bukan hasil pajak, kemudian ada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, teman-teman bisa lihat nominalnya berada ini di tabel sebelahnya itu. Kemudian untuk pendapatan daerah yang sah itu ada pendapatan hibah dan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Dan penyesuaian dan otonomi khusus. Untuk nominalnya teman-teman bisa Nah, kemudian ada yang kedua itu ada belanja daerah. Ini dibagi lagi menjadi 2, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, untuk belanja tidak langsung, itu ada belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Nominalnya, teman-teman bisa lihat di sebelah tabel, itu sama juga seperti tabel sebelumnya. Yang bagian kiri itu sebelum perubahan dan yang bagian sebelah kanan nanti setelah perubahan. Nah, kemudian yang untuk belanja langsung itu dibagi menjadi 3 bagian, ya, belanja untuk pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja untuk modal. Untuk nominalnya teman-teman saya di tabel yang berada di sebelah kanan. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembiayaan daerah. Jadi pembiayaan daerah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah penerimaan pembiayaan daerah, terus yang kedua adalah pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya atau anggaran sisa dari anggaran tahun sebelumnya dialokasikan ke tahun ini gitu. Terus yang berikutnya adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman atau intinya tagih utang gitu. Terus yang berikutnya adalah pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah ini meliputi penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh dana APBD ini bagi Labuan Bajo. Jadi pengaruh yang pertama adalah perekonomian Labuan Bajo menjadi lebih lancar karena tidak kekurangan dana. Terus karena tidak kekurangan dana, maka pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo juga menjadi lebih baik sehingga meningkatkan wisatawan yang ingin datang ke Labuan Bajo karena infrastrukturnya lebih memadai. Seperti itu. Ya, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang diberikan. Terima kasih. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Dadah.